supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktu itu tiba. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu. Amin. Silakan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 dan 2, ayat 2 kita bernyanyi. Juru
Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 91 ayat 1. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Penuh kekuatanku ditinggalkan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi lari. Tuhan
membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Langkah kaki orang-orang yang dikasihannya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 338 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hakim langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita siksa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Warta jemaat pada minggu kita hari ini tanggal 17 Desember 2023 dengan topik Maria do Todiku Widadibata atau Jiwaku Memuliakan Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Advent ketiga. Yang kedua, statistik. Bagian A, berita dukacita. Pada hari Sabtu 9 Desember 2023 telah meninggal dunia Bapak AKP Mangatas Tambunan atau Openduli Jedio, tutup usia 55 tahun, beralamat di BTN Bumi Batara Mawang Blok A7 Goa, dan telah dikebumikan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 di pemakaman umum Oikumene Pakarto, depannya Kementerian. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga
Bagian B, baptisan. Pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 atau pesta Natal pertama yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus pada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftarkan ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada, dan bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 Desember 2023, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Wonopasoke. Adapun bantuan ini adalah bentuk solidaritas kepada yang terdampak bencana sejak bulan November hingga awal Desember 2023. Antara lain, yang pertama, bagian A, banjir bandang di 4 desa ke negeri Sihotang, tanggal 13 November 2023. Bagian B, banjir bandang di desa Marpun Tonga, Dolok, Kabupaten Humbasa, tanggal 14 November 2023. Bagian C, banjir bandang dan tanah longsor di desa Simangulampe, Huta Godang, Bakaran. Korban meninggal 11 orang, tanggal 1 Desember 2023. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Dan pembacaan surat dari Distrik 17. Surabaya, 8 Desember 2023, nomor 06-D-17-AD-17-17-2023 perihal surat bantuan terdampak bencana. Kepada yang terhormat pendeta Resort atau pimpinan jemaat di tempat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menindaklanjuti surat pimpinan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nomor 16-L17-17 Romawi 2023 hal bantuan terdampak bencana. Maka HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur akan melakukan gerakan memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Wonopasoke. Adapun bantuan ini adalah bentuk solidaritas kepada yang terdampak bencana sejak bulan November hingga awal bulan Desember tahun 2023 ini, yaitu antara lain tanggal 13 November 2023 banjir bandang di 4 desa di negeri Sihotang, Kabupaten Samosir. Kemudian tanggal 14 November 2023 banjir bandang kembali terjadi di desa Marpun Tonga Dolok, Kabupaten Humbasa, Hasudutan. Dan di tanggal 1 Desember 2023 tepatnya pukul 21.45 WIB kembali banjir bandang dan tanah longsor di desa Simangulampe, Huta Godang, Huta Sosor, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbasa, Hasudutan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana tetap bekerja dan HKBP juga telah melakukan pendampingan kepada warga jemaat dan masyarakat baik emergensi maupun rehabilitasi. Tetapi kita juga perlu menunjukkan rasa solidaritas berlandaskan kasih dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan cara mengirimkan bantuan secara utuh pada mereka yang terdampak bencana tanpa memotong atau menanggung persembahan ke sentralisasi keuangan. Bantuan ini dapat kita kumpulkan melalui 2 cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan melalui tumpak amplop di gereja kita masing-masing,
atau yang kedua, dapat dilakukan dengan taken list yang dijalankan oleh parhalado atau majelis gereja. Gereja kita dapat memilih salah satu cara untuk menunjukkan solidaritas kita kepada mereka yang terdampak bencana di Bonapasode. Untuk itu, hendaklah kita juga merenungkan apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus, bertolong-tolongan menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum, Galatia 6 ayat 2. Dan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Bantuan ini dikirimkan melalui rekening HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, nomor rekening 0412 01 000874563 untuk dikumpulkan di distrik, dan kita akan mengirimkan bantuan secara utuh ke kantor pusat HKBP untuk dipergunakan oleh Biro Karitas Emergensi HKBP. Demikianlah permohonan bantuan ini disampaikan dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya. Teriring salam dan doa Pareses HKBP Distrik 17 IBT, Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Demikian surat dari Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Yang berikut ketujuh pelayanan. 8 pengumuman. A1, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 17 Desember 2023, Pendeta Rich Johnson Simamora MTH MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Kendari. Pada hari Sabtu 16 Desember 2023 telah berangkat ke Kendari, dan rencananya pada hari Senin 18 Desember 2023 kembali ke Makassar. Tuhan Yesus memberkati perjalanan pelayanan hamba-Nya. A2 penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 17 Desember 2023, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga almarhum AKP Mamatas Tambungan. Alamat BTN Bumi Batara Mawang Blok A7 Goa. Acara dimulai setelah ibadah minggu selesai atau pukul 12.00 WITA. Dimohon kepada semua pemuan kategorial dan wilayah PUP untuk mengikutinya. A3 ibadah pesta Natal kedua. Berhubung pada hari Selasa 26 Desember 2023 ditetapkan pemerintah menjadi cuti bersama, oleh karena itu ibadah pesta Natal kedua akan dilaksanakan masuk pukul 9.00 WITA pagi. A4 pelantikan panitia pesta pembangunan pos pelayanan Goa. Rapat pembentukan panitia pesta pembangunan pos pelayanan Goa telah dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 bertempat di gedung sekolah minggu yang dilantik pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023. Adapun panitia yang terpilih adalah sebagai berikut. Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa. Yang pertama, penanggung jawab pimpinan jemaat Amang Pendeta Rich Johnson Simamora MTH MM. Yang kedua, penasehat. Yang pertama, Amang Situa Dr. Andes M Sinaga MBA. Yang kedua, Bapak Paulus HE Simanjuntak. Yang ketiga, Amang Situa PRM Sinaga. Yang keempat, Amang J Simurat. Yang kelima, Parhalado HKBP Makassar. Yang ketiga, Ketua Umum Amang Pendeta PDM Bubis MTH. Yang keempat, Ketua pertama, Ketua 1 Amang Situa Insinyur Hasim Matupang. Ketua kedua,
Amang MP Sibarani, Ketua ketiga Amang Ziko Sitompul, Sekretaris Umum Amang Situa H. Simanungkalit, Sekretaris pertama Amang Situa RP Sigalinggi, Sekretaris kedua Calsit Situa MH Hasibuan, Wakil Sekretaris ketiga Calsit Situa EFL Boru Sinaga, Bendahara Amang Situa Bonarjo Samosir, Wakil Bendahara Calsit Situa L Silatan. Yang berikut seksi-seksi. Ketua Seksi Dana Inang Situa E Boru Silayan. Anggota-anggotanya dapat kita lihat pada warta kita masing-masing. Yang berikut bagian B, seksi perlengkapan Situa ADP Oposunggu dan yang lainnya dapat kita lihat pada warta kita masing-masing. Seksi acara, seksi konsumsi, seksi humas, seksi keamanan, dan seksi dokumentasi dapat kita lihat pada warta kita masing-masing. A5 jadwal kebaktian pesta Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 HKBP Makassar. Yang pertama, Natal Sekolah Minggu pada hari Minggu 17 Desember 2023 mulai pukul 17.00 sampai dengan selesai. Yang kedua, Natal Amanina HKBP Makassar di hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 masuk pukul 18.00 sampai dengan selesai. Yang ketiga, Natal Keluarga hari Sabtu 23 Desember 2023 diatur oleh keluarga masing-masing. Yang keempat, Natal Umum Minggu tanggal 24 Desember 2023 masuk pukul 18.00 sampai dengan selesai. Yang berikut, Natal hari pertama hari Senin tanggal 25 Desember 2023 dimulai pukul 9.00 sampai dengan selesai dan diadakan perjamuan kudus. Yang berikutnya, hari Natal kedua tanggal 26 Desember di hari Selasa masuk pukul 9.00 sampai dengan selesai. Yang ketujuh, ibadah akhir tahun di Minggu tanggal 31 Desember 2023 masuk pukul 18.00 sampai dengan selesai. Pembacaan berita jujur tahun dan laporan keuangan HKBP Makassar. Dan yang berikut, ibadah tahun baru di hari Senin tanggal 1 Januari 2023 masuk pukul 9.00 sampai dengan selesai. Yang berikut, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Di warta kita ada 13 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Dan yang berikut, jemaat yang berulang tahun kelahiran dari mulai jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Desember 2023. Ulang tahun kelahiran ada 6 orang, dan ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut, jadwal pemakaian Sopo Talenta atau libur sekolah minggu dapat kita lihat pada warta kita masing-masing, serta daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Poskal Goa dapat pula kita lihat pada warta kita. Dan yang berikut, daftar keuangan, pemasukan dan pengeluaran kita pada minggu sampai dengan warta tanggal 9 Desember 2023 dapat kita lihat pada warta kita masing-masing. Dan jadwal kegiatan dari tanggal 18 sampai dengan 24 Desember 2023 dapat kita lihat juga pada warta kita.
Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 82 ayat 1 dan selanjutnya sambil kita memberikan persembahan yang pertama.
Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop nas bacaan buat kita di Minggu Advent yang ketiga ini adalah nyanyian Maria. Nyanyian Maria yang dia nyanyikan, dia panjatkan kepada Tuhan sesaat setelah beberapa waktu dia mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dan yang dikandung itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus. Ketika Maria mendapat kabar bahwa dia akan akan melahirkan Yesus, maka ada sukacita yang dirasakan oleh Maria. Dan itulah nyanyian pujian Maria yang bisa kita baca di dalam nas firman Tuhan buat kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari nyanyian Maria ini. Ada yang menarik untuk bisa kita renungkan bersama-sama dari apa yang disuarakan oleh Maria melalui nyanyiannya ini. Yang pertama, kita diperhadapkan tentang hatiku bergembira karena Allah. Hatiku bergembira karena Allah. Maria itu bukan siapa-siapa. Maria itu hanyalah masyarakat biasa. Dia hanyalah umat yang biasa. Dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang terpandang. Tetapi dia bersuka cita, dia mengatakan bahwa Tuhan telah memakai dia menjadi ibu daripada Tuhan. Tuhan telah memakai Maria menjadi alat, menjadi hamba untuk melahirkan seorang juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Artinya kalau kita melihat dari sudut pandang iman, ini adalah sebuah anugerah yang besar yang diterima oleh Maria. Kalau kita berbicara dari sudut pandang kepercayaan iman kepada Tuhan, maka ini adalah sebuah hadiah. Ini adalah sebuah anugerah. Dapat kita bayangkan ketika Maria itu terpilih menjadi seorang yang daripadanya lahir seorang juru selamat dunia. Tetapi kalau kita berbicara dari sisi kemanusiaan, berita tentang mengandungnya Maria ini bisa menjadi aib. Ini bisa menjadi berita yang memalukan bagi dirinya sendiri, bahkan kepada keluarganya. Bahkan kalau kita berbicara tentang hukum Yahudi, maka kemungkinan besar ketika diketahui Maria ini mengandung sebelum menikah, kemungkinan besar dia akan dihukum rajam. Dia dihukum mati dengan hukuman rajam. Kenapa? Karena dia telah menyalahi hukum tentang perzinahan. Kalau kita berbicara dari sisi manusia, tentu bisa dikatakan berita ini bukanlah berita yang baik. Kabar ini bukanlah kabar yang baik bagi Maria. Ini adalah aib yang bisa terjadi, yang bisa membuat Maria ketakutan.
berbicara, ya mungkin bisa saja Maria menceritakan, mungkin dia menceritakan kepada alim ulama, kepada imam-imam, dia katakan, oh saya ini mengandung dari Roh Kudus katanya. Dia bisa saja dia mengatakan itu adalah kuasa mujizat Tuhan. Tetapi saya rasa tidak akan mungkin semudah itu para imam bisa percaya akan itu. Tidak mungkin seperti itu mudahnya orang bisa percaya. Artinya kita bisa dapat melihat bahwa kabar ini ketika Maria akan mengandung, itu bukanlah kabar yang baik sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi kemanusiaan. Bagi Maria ini adalah situasi yang sulit. Artinya apa yang kita lihat, Amang Inang, bahwa ada dua sisi yang bisa kita perhatikan dari situasi ini ketika malaikat Gabriel memberitahukan bahwa dia akan mengandung. Di satu sisi, dari sisi iman, kita bisa katakan bahwa Maria itu adalah orang yang berbahagia di antara semua perempuan, di antara semua ibu yang ada di dalam dunia ini, karena melalui dialah lahirnya juru selamat di dalam dunia. Tapi kalau kita berbicara dari sisi kemanusiaan, itu adalah sesuatu yang menyedihkan bagi Maria. Itu adalah sesuatu berita yang menakutkan bagi dia. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dia terima. Bagaimana pada akhirnya kalau dia takut nanti jangan-jangan dia akan dihukum mati. Artinya apa yang kita pelajari dari sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dari sinilah kita belajar bahwa berbahagia, bersukacita di dalam kehidupan itu adalah pilihan. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau bersukacita, itu adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk bahagia, tapi kita juga bisa memilih untuk bersedih dalam hidup kita. Maka bahagia, sukacita itu adalah pilihan dalam kehidupan manusia. Sama seperti Maria di sini. Maria bisa saja memilih untuk bersedih. Maria bisa saja memilih untuk takut ketika dia mengandung di luar nikah. Itu pilihan sama dia. Dia bisa takut akan berita itu. Tetapi Maria lebih memilih untuk berbahagia, bersukacita atas perbuatan Tuhan. Artinya di sini kita mau melihat bahwa Maria tidak melihat situasi yang sedang dihadapinya dari sisi manusia, tetapi dia mau melihat situasi yang dia hadapi itu adalah dari sisi iman percayaan kepada Tuhan. Maria tidak memilih untuk takut, tetapi dia memilih untuk berbahagia, bersukacita di dalam kehidupannya. Maka demikian juga halnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita juga ada sisi di dalam kehidupan kita ini, ada sisi yang bisa membuat kita takut, yang bisa membuat kita bergumul, yang bisa membuat kita berputus asa, yang selalu bisa membuat kita bersedih di dalam hidup kita ini. Kalau kita mau mencari alasan untuk susah hidup kita ini banyak. Kalau kita mau memilih untuk bisa kita takut dalam hidup kita ini, banyak yang bisa membuat kita takut dalam hidup kita ini. Tetapi ada juga sisi yang lain yang perlu kita perhatikan. Ada juga hal yang bisa membuat kita bersukacita ketika kita mau melihat perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Maka artinya dapat kita pahami bahwa bahagia itu pilihan. Ada dua sisi kehidupan dalam kehidupan kita. Kita bisa memilih untuk bergumul karena berbagai persoalan. Kita juga bisa berbahagia karena berbagai perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Artinya bagaimana kita mau belajar dari Maria dalam nats firman Tuhan buat kita pada saat ini. Yang pertama, kita mau diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana jangan kita membiarkan ketakutan, pergumulan itu untuk menahan kita untuk tidak memuliakan Tuhan. Jangan membiarkan berbagai hal di dalam persoalan pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup kita ini menjadi batasan untuk kita memuliakan Tuhan.
Bagaimana kita mau katakan, Tuhan, aku mau memuliakan Engkau di dalam kondisi apapun. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Maria di dalam nyanyiannya. Dalam situasi kondisi apapun, dia akan memilih memuliakan Tuhan. Maka demikian juga dengan kita di dalam hidup kita ini. Tentu ada persoalan, tentu ada pergumulan, ada tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, kondisi apapun itu tidak akan bisa menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan, merayakan sukacita kelahiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan di sini. Hatiku bergembira karena kuasa daripada Allah. Yang kedua, firman Tuhan berkata di sini tadi melalui nyanyian Maria di sini, dia katakan Tuhan memperlihatkan kuasa tangannya. Ini adalah sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Maria di dalam nyanyiannya ini, bahwa Tuhan akan memperlihatkan kuasa tangannya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, di sini di dalam nyanyian ini Maria mau menjelaskan kepada kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan. Tuhanlah yang dapat membalikkan keadaan, memutarbalikkan situasi di dalam kehidupan kita ini. Dia katakan tadi di situ, Tuhan dapat menurunkan orang yang berkuasa, tetapi sebaliknya Dia dapat meninggikan orang yang rendah. Dia melimpahkan yang baik kepada orang yang lapar, tetapi sebaliknya Ia dapat menyuruh orang kaya itu pergi dengan tangan hampa. Artinya apa? Di sini kita belajar Tuhan dapat berbuat apa saja di dalam kehidupan kita ini. Yang tinggi bisa direndahkan, tetapi yang rendah dapat ditinggikan oleh Tuhan. Itu bisa terjadi oleh kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan inilah yang diingatkan oleh nyanyian Maria ini. Apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita, apapun bisa terjadi, Tuhan lakukan oleh kuasanya. Maka dari sini kita belajar bagaimana kita untuk diberi sebuah peringatan dari nasi ini. Jadi peringatan bagi kita bersama agar jangan sampai kita meninggikan diri. Kenapa? Karena tidak sulit bagi Tuhan untuk menjatuhkan kita dari kesombongan kita, dari tinggi hati kita. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menjatuhkan kita serendah-rendahnya dari tempat yang tinggi itu, dari kesombongan kita itu. Tidak ada yang sulit baginya. Maka kita diajar hati-hati jangan sampai kita menjadi manusia yang sombong, manusia yang tinggi hati. Kenapa? Karena Tuhan dengan mudah, tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan untuk menjatuhkan kita dari tempat yang tinggi. Tetapi juga sebaliknya, kita diingatkan melalui firman ini bahwa jangan kita merasa rendah diri, jangan kita merasa tidak berpengharapan, jangan kita berputus asa di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan kita. Karena tidak sulit bagi juga Tuhan untuk meninggikan kita jauh lebih tinggi dari tempat kita sekarang. Apapun Tuhan dapat lakukan. Jangan kita merasa bahwa kita adalah orang yang terzolimi di dalam hidup ini. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling sial, kita orang yang paling malang di dunia ini. Kita meratapi keterbatasan kita, kita meratapi kekurangan kita, kita merasa rendah diri, kita menjadi minder dengan keadaan kita. Tuhan mau ingatkan kepada kita, tidak sulit bagi Tuhan untuk meninggikan kita, tidak sulit bagi Tuhan untuk mengangkat kita jauh lebih tinggi. Oleh sebab itulah kita diajar oleh firman Tuhan bahwa Tuhan dapat memperlihatkan kuasanya, kuasa tangannya di dalam kehidupan kita ini. Maka bagaimana kita untuk memilih seperti pengakuan iman daripada Maria di dalam nats kita ini? Dia katakan, karena Allah juru selamatku. Allah lah yang menjadi juru selamatku. Dan itu yang menjadi pegangan juga bagi kita di dalam kehidupan kita ini. Seperti apapun situasi kehidupan kita, kita mengatakan Tuhan
keselamatan dalam kehidupan kita. Orang yang mengimani Tuhan sebagai juru selamatnya, orang yang mengimani Tuhan sebagai keselamatan di dalam kehidupannya, dia tidak akan mengandalkan kekuatannya lagi, tetapi dia akan mengandalkan kuasa Tuhan yang pasti akan bekerja di tengah-tengah kehidupan. Dan itulah yang kita terima. Kita mau percaya melalui firman Tuhan pada saat ini, kita mau diajar bahwa kuasa Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita. Percaya. Yang tinggi itu bisa direndahkan, yang rendah bisa Tuhan tinggikan di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, tetap kita berpengharapan, tetap kita berpegang kepada Tuhan. Kalaupun kita merasa ada di dalam situasi yang aman, situasi tempat yang tinggi, tetaplah kita menjadi orang yang rendah hati, supaya jangan tersandung dan kita jatuh. Tapi kalau kita merasa kita sedang berada di bawah, kita mau diingatkan firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan, Dia adalah keselamatan. Kuasa Tuhan pasti akan bekerja untuk mengangkat kita ke tempat yang jauh lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga, mengenal Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengingat akan janjinya. Dikatakan di situ, Tuhan mengingat akan janjinya. Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Dia akan selalu mengingat apapun yang sudah Dia janjikan. Dan itulah yang disampaikan oleh nyanyian Maria ini. Apa yang sudah pernah Tuhan janjikan kepada nenek moyang Israel, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada semua keturunan orang Israel, itu akan digenapi oleh Tuhan. Dan nyatanya semua yang telah dibuatkan di dalam perjanjian lama telah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sini kita mau diingatkan kembali, diajar kembali bahwa bagaimana kita untuk selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan di dalam hidup ini. Inilah yang menjadi pengharapan kita, inilah yang menjadi pegangan kita, bahwa tidak ada satu iota pun, satu titik pun firman Tuhan bisa berlalu sebelum segala sesuatunya berlalu dalam hidup ini. Kita mau ingatkan bahwa setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan, dia pasti akan genapi, dia pasti akan nyatakan di dalam kehidupan kita ini. Inilah menjadi pegangan bagi kita juga untuk mengimani setiap firman Tuhan. Inilah yang menjadi pegangan kepada kita untuk selalu percaya akan firman Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita mau diajar bahwa semua pasti akan Tuhan genapi di dalam hidup kita ini. Supaya di dalam menjalani kehidupan kita ini juga, bahwa firman Tuhan itu harus menjadi dasar bagi kita untuk memiliki pengharapan, untuk memiliki semangat menjalani kehidupan kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita pegang, firman Tuhan yang Tuhan janjikan pasti akan Dia genapi pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan di minggu akhir yang ketiga ini. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami di dalam menyambut kedatangan-Mu Tuhan, untuk kami merayakan Natal Kristus lahir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengajar kami melalui firman-Mu pada saat ini, melalui nyanyian Maria, bahwa supaya kami hidup di dalam sukacita, di dalam menyambut kedatangan Tuhan, supaya kami bersukacita di dalam kehidupan kami ini, menyambut kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini. Tuhan, ada banyak situasi dalam hidup kami ini yang bisa membuat kami takut, yang bisa membuat kami gentar, yang bisa membuat kami bimbang di dalam menjalani hidup ini. Tetapi Tuhan ingatkan kami supaya kami memilih untuk berbahagia, untuk bersukacita, karena kuasa Tuhan nyata atas hidup kami ini.
Ada banyak perbuatan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh kami lihat, yang menjadi sukacita dalam hidup kami ini. Biarlah kami Tuhan untuk memilih bersukacita, menyambut kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga percaya Tuhan melalui firman pada saat ini bahwa kuasa Tuhan nyata atas hidup kami ini. Ketika kami berada di tempat yang rendah, Tuhan bisa angkat kami ke tempat yang tinggi. Tuhan mampukan kami untuk menjalani situasi sulit di dalam hidup kami ini, sehingga kami boleh tetap berada di tempat yang penuh sukacita yang Tuhan hadirkan kepada kami. Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau tidak akan mengingkari janji setiamu kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Firman-Mu akan digenapi dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan itu menjadi pegangan bagi kami untuk selalu percaya dan yakin akan kuasa Tuhan, bahwa firman-Mu yang kami pegang dan kami percaya itu akan berbuah dan bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami mengimani firman-Mu ini menjadi kekuatan dan semangat bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami boleh berdoa kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang terbaring karena sakit. Kami mau mendoakan kepada mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan. Tuhan berkati obat dan juga para medis yang boleh menangani mereka. Tuhan beri kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, sehingga mereka juga tetap di dalam sukacita di dalam Tuhan, sekalipun mereka di dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang berulang tahun ataupun yang akan berulang tahun di dalam minggu ini Tuhan, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami mendoakan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan umur yang panjang dan juga sukacita yang melimpah dalam hidup mereka. Tuhan yang mengabulkan segala doa dan harapan mereka untuk hari-hari masa depan mereka yang akan datang. Tuhan, kami juga mau berdoa kepada seluruh pelayanan yang akan dilakukan oleh gereja-Mu secara khusus di dalam minggu ini, di mana seluruh jemaat Tuhan di dalam persiapan menyambut pesta Natal, menyambut kelahiran Tuhan. Biarlah semuanya pelayanan, ibadah yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita, di dalam penuh penyertaan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu boleh datang dan bersukacita ke tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga mau mendoakan kepada jemaat-Mu yang sedang berduka cita, di mana Tuhan yang telah memanggil Amang terkasih, Amang M. Pembunan dari sisi seluruh keluarga Tuhan. Kami mau mendoakan kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada anak-anaknya. Tuhan, beri penghiburan kepada mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka cepat boleh terhibur atas duka cita yang menimpa di dalam hidup mereka. Sebab kami percaya bahwa hidup mati kami ada di dalam tangan Tuhan, bahwa kami yang meninggal di dalam nama Tuhan akan memperoleh keselamatan. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami di dalam perjalanan hidup kami. Tetap Tuhan beri semangat, beri kekuatan, beri pengharapan kepada kami di dalam setiap perjalanan kami, di dalam setiap usaha kami, di setiap apapun yang boleh kami rencanakan di dalam hidup kami ini. Biarlah semuanya Tuhan dapat kami jalani dengan baik, dengan kuasa pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan sambil kita menyerahkan persembahan kita menyanyi.
Amin.
Selamat hari Minggu bagi kita semuanya.